kualitatif. Ketua kelas C siapa? Hadir nggak? Ada ketua kelas C? Siapa ketua kelasnya? Tak lihat. Kalau di WhatsApp group itu ketua kelasnya Eba. Ada Eba? Iya, Bu. Nah, Eba tolong saya dicarikan kelas pengganti ya. Nanti Baik, Bu. kalaupun nggak dapat ruangan, kita online aja nggak apa-apa untuk menjelaskan materi terkait penelitian kuantitatif. Itu materi di pertemuan 7 dan 8. Itu ya Eba ya, saya minta tolong. Iya, Bu. Oke. Kemudian ini kita langsung saja. Saya share materi terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif teman-teman. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian kualitatif? Ada yang bisa menyampaikan nggak? Kalau menurut teman-teman, kan ada tuh, kalau kemarin belajar mungkin ada data yang kuantitatif, ada data yang kualitatif. Nah, kalau sekarang kita ngomongin penelitian yang kualitatif. Ada yang bisa menyampaikan apa itu penelitian kualitatif? Anyone? Penelitian yang sifatnya deskriptif, Bu. Ini siapa ya? Sampaikan nama. Saya nggak bisa. Ayu Intan. Ayu Intan, oke. Menurut Ayu Intan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya deskriptif. Menjelaskan gitu ya? Iya, Bu. Ah ya, oke. Masih kurang betul, tapi kalau kita ngomongin deskriptif, memang kalau kuantitatif pun bisa menjelaskan deskriptif gitu ya. Oke, makasih Ayu. Yang lain mungkin menambahkan apa yang sudah Ayu sampaikan tadi. Kira-kira kan, Bu? Iya, siapa ini? Bangkit, Bu. Bangkit, oke, silakan Bangkit. Mungkin kalau bedanya sama yang kuanti itu kan dia ada kayak bisa diolah kan, Bu, berupa data numerik kayak bisa diolah. Nah, sedangkan kalau yang kuali ini dia lebih seperti yang dibilang Ayu Intan tadi, lebih ke deskriptif kayak dari wawancara dibuat jadi teks, kemudian bisa jadi gambar kayak gitu, Bu. Jadi datanya nggak bisa diolah secara numerik. Gitu. Tidak bisa diolah secara numerik. Pertanyaan selanjutnya kalau seperti itu, apakah data kualitatif nggak bisa diolah? Bisa, Bu. Bisa. Jadi titik poinnya bukan nggak bisa diolah ya, tapi lebih ke jenis datanya yang berbeda. Oke, terima kasih Bangkit. Jadi kita masuk, apa sih sebenarnya definisi dari penelitian kualitatif? Nah, di sini ada 3 referensi gitu ya, dari Molong, dari Saryono, dan juga dari Bogdan dan Taylor. Apa yang disebut sebagai penelitian kualitatif? Itu sebenarnya penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang tujuannya itu untuk memahami fenomena fenomena sosial gitu ya, secara mendalam dan alami. Ya, memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara mendalam dan alami. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kemarin, kalau kuantitatif itu sifatnya objektif, jelas gitu ya, bisa terukur, tujuannya itu jelas, dan datanya numerik. Itu kalau penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini itu menekankan pada proses interaksi antara siapa? Antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dan pendekatan ini nanti memungkinkan peneliti itu untuk menggali makna, nilai, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks sosial mereka. Jadi secara definitif,
penjelasan yang membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu lebih didasarkan pada data nanti yang akan didapatkan gitu ya. Kalau kuantitatif jelas datanya bersifat numerik, kalau kualitatif datanya itu merupakan penjelasan gitu ya, bisa berupa statement, bisa berupa penjelasan terkait fenomena-fenomena sosial yang ada. Ya, jadi datanya bersifat kata-kata maupun kalimat yang tertulis dari lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga di sini penelitian kualitatif itu biasanya digunakan ketika peneliti akan menggambarkan dan memahami suatu fenomena sosial secara holistik. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian untuk menggambarkan fenomena sosial ataupun kebudayaan yang ada di dalam masyarakat gitu ya, secara holistik, maka kita bisa menggunakan penelitian kualitatif. Yang kedua, itu penelitian kualitatif bisa digunakan untuk mengembangkan teori dari bawah. Jadi bottom up. Kalau pengembangan teori dari atas ke bawah itu biasanya dilakukan dengan kuantitatif. Kalau pengembangan teori dari bawah ke atas atau bottom up itu bisa dilakukan secara kualitatif gitu ya. Dan yang ketiga, penelitian kualitatif itu akan bisa digunakan ketika untuk menganalisis fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan angka. Jadi in some cases gitu ya, ada penelitian-penelitian yang memang atau ada kasus, ada permasalahan yang itu tidak bisa dijelaskan dengan angka. Ya, maka penelitian kualitatif di sini come up to solve that problem. Biasanya kalau penelitian kualitatif lebih ke ya yang saya sampaikan, fenomena sosial, kemudian kebudayaan gitu ya, yang biasanya dilakukan oleh teman-teman yang ada di prodi sosial, contoh prodi hukum, kemudian mungkin psikologi yang memang menggali, meneliti permasalahan yang sifatnya sosial gitu. Nah, di sini di dalam penelitian kualitatif teman-teman ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah metode penelitian post-positivistik, itu berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Jadi ada nilai-nilai positif yang kemudian itu digali begitu ya. Acuan dasarnya adalah nilai-nilai positif yang nanti digunakan dalam penelitian. Kemudian metode yang kedua ini adalah metode penelitian artistik. Kalau artistik, seni itu kan biasanya tidak berpola ya. Jadi proses penelitian nanti bersifat lebih ke seni, jadi penelitiannya tidak berpola, ngikutin arus aja gitu. Kemudian yang ketiga ini yang disebut sebagai metode penelitian interpretif. Nah, kalau penelitian ini itu merupakan penelitian yang nanti akan menginterpretasikan data yang ditemukan di lapangan, yang dalam hal ini datanya bersifat data kualitatif gitu ya. Kemudian selanjutnya ada metode yang keempat, itu metode penelitian naturalistik atau penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, natural setting, kondisi alam. Nah, itu disebut sebagai penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian naturalistik. Oke. Yang kelima, ini adalah metode etnografi. Nah, pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Jadi ketika permasalahan itu berawal dari budaya-budaya yang ada di masyarakat gitu ya, maka kita bisa menyebutkan bahwa kita menggunakan metode etnografi di penelitian kualitatif. Dan yang terakhir ini ada metode penelitian in-depth analysis. Jadi in-depth itu kan mendalam. Jadi penelitian in-depth analysis ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Jadi kalau in-depth analysis itu menggali lebih dalam
instead of mengeneralisasikan. Jadi kalau biasanya penelitian itu sifatnya generalisasi ya. Apa sih yang bisa kita buat secara umum dari suatu penelitian itu generalisasi. Tapi kalau yang disebut sebagai penelitian in-depth analysis ini, penelitian mengkaji masalah secara kasus per kasus. Jadi satu objek tapi diteliti secara mendalam gitu ya. Itu yang disebut sebagai metode penelitian in-depth analysis. Jadi di dalam penelitian kualitatif teman-teman itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metode yang bisa digunakan. Oke, kemudian kenapa sih kita kok perlu melakukan penelitian kualitatif gitu ya? Nah, di sini pada dasarnya tujuan utama dari penelitian kualitatif itu adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena atau gejala sosial. Sehingga pendekatan ini itu berusaha menggambarkan fenomena secara menyeluruh ya, berusaha untuk menggambarkan fenomena secara menyeluruh yang bebas nilai dan terbuka terhadap penemuan-penemuan baru selama proses penelitian. Jadi ketika selama proses penelitian itu nanti akan mendapatkan hal-hal yang baru. Jadi tidak inersia terhadap hal-hal yang baru. Itu kalau salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif begitu ya. Nah, sehingga strategi-strategi yang digunakan di dalam penelitian kualitatif itu nanti sifatnya adalah bersifat fleksibel dan berkembang seiring dengan berjalannya proses penelitian. Nah, ini tadi konsepnya. Jadi bebas nilai, artinya peneliti harus berusaha untuk tidak memberikan penilaian terhadap suatu perilaku budaya, tidak memihak dan menghilangkan perasaan yang lebih tinggi dari yang lain. Artinya ketika kita menjadi peneliti itu tidak boleh bersifat subjektif gitu ya. Harus membuka semua apapun yang nanti akan didapatkan dari penelitian itu kita tidak boleh ngejudge gitu. Itu yang disebut sebagai orientasi bebas nilai. Nah, tadi ya penelitian kualitatif itu juga menekankan pada pemahaman yang menyeluruh tentang suatu keadaan sosial yang tadi disebut sebagai in-depth. Jadi kita satu kasus tapi kita mempelajarinya secara mendalam, secara menyeluruh gitu ya. Dan biasanya digunakan untuk menganalisis budaya beserta perilaku dari sudut pandang mereka yang diteliti dan harus bersifat fleksibel ini tadi. Karena seiring berjalannya penelitian mungkin akan ada hal-hal baru yang tadi di awal tidak kita rencanakan gitu. Jadi kalau metodologi penelitian kuantitatif biasanya sudah jelas ya di awal ya. Habis ini mau ngapain nanti kalau sudah dapat data kuantitatifnya diolah dengan metode apa. Nah, itu sudah jelas di awal. Tapi kalau yang namanya penelitian kualitatif biasanya harus bersifat fleksibel karena mungkin hasilnya nanti akan berbeda dengan yang di awal direncanakan gitu. Oke, alasannya ini tadi ya, kalau kita mau mencari hal-hal yang bersifat konseptual, teori-teori dari fenomena-fenomena sosial yang ada. Oke, kemudian ini penggunaan penelitian kualitatif itu lebih untuk menggali gagasan, ya, mengembangkan studi kuantitatif. Nah, ini kita sudah melakukan nih penelitian kuantitatifnya. Ternyata ada satu part yang tidak bisa dipenuhi, gitu ya, masih harus digali, tapi tidak menggunakan data-data yang sifatnya numerik, sehingga kita perlu mengembangkan penelitian tersebut. Ya, studi kuantitatif tadi dengan penelitian kualitatif. Atau juga penelitian kualitatif itu bisa digunakan untuk menjelaskan hasil penemuan yang kuantitatif. Kita sudah menemukan hasil penelitian kuantitatif, tapi didukung nanti dengan penelitian kualitatif. Dan biasanya kalau penelitian kualitatif itu metode pengumpulan datanya adalah metode pengumpulan data yang utama. Oke, terkait pengumpulan data. Ketika
teman-teman belajar kemarin penelitian kuantitatif, itu Data and instrumen area pengumpulan analysis. datanya bisa berupa kuesioner gitu ya, ataupun bisa Data and berupa area analysis. skrip wawancara yang memang sudah bisa dijelaskan di awal atau sudah ditentukan di awal. Namun kalau kita ngomongin penelitian kualitatif ya, instrumen penelitiannya itu adalah si peneliti itu sendiri ya, si person peneliti itu sendiri. Sehingga dalam hal ini peneliti itu perlu mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap metode kualitatifnya. Yang pertama. Karena apa? Karena yaitu tadi, peneliti itu merupakan instrumen penelitiannya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kemarin ada kuesioner mungkin atau ada alat ukur gitu ya. Tapi kalau di kualitatif, peneliti itu adalah instrumen penelitiannya. Sehingga yang pertama tadi, si peneliti harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap metode kualitatif. Kemudian yang kedua, si peneliti itu harus menguasai ya atau mempunyai penguasaan konteks objek yang akan diteliti, harus punya studi pendahuluannya harus lebih mendalam gitu ya terkait objek penelitiannya. Dan yang ketiga itu adalah kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun secara sosial. Nah ini bisa mungkin digambarkan dari mungkin teman-teman psikologi ataupun teman-teman hukum yang ketika mereka melakukan penelitian terkait dengan penggunaan drugs gitu ya, mungkin jadi sehingga harus masuk ke lingkungan-lingkungan yang memang isinya orang-orang pengguna gitu. Nah, itu harus si peneliti itu harus punya kesiapan mental di situ. Baik secara akademik ya. Secara akademik itu kan artinya nanti bagaimana caranya bisa menggali, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, tapi juga secara sosial. Secara sosial itu maksudnya apa? Ya hubungan antara si peneliti dengan objeknya, dengan orang-orang yang tadi. Contoh-contoh orang yang pengguna tadi. Nah, itu harus siap begitu. Karena memang peneliti itu adalah instrumen penelitiannya. Gitu ya. Itu terkait tadi instrumen penelitian kualitatif. Nah, kemudian kalau terkait sumber data, nah ini sumber datanya sebenarnya hampir sama dengan kuantitatif. Dibedakan menjadi dua ya, teman-teman. Ada data primer, ada data sekunder. Ada yang bisa menjelaskan dulu apa beda data primer, data sekunder? Teman-teman. Apa sih bedanya data primer dan data sekunder? Apa kira-kira? Harus paham loh ya ini ya. Nanti pasti kalau mau seminar proposal pasti ditanyakan. Halo, saya nggak hilang kan ya? Enggak, Bu. Oh enggak, oke. Siapa tadi yang mau jawab? Yoga, silahkan Yoga. Oke. Betul ya teman-teman ya apa yang disampaikan Yoga. Intinya yang membedakan apa itu data primer dan data sekunder, data primer itu yang benar-benar si peneliti ambil sendiri, dapatkan sendiri ya. Itu disebut sebagai data primer. Kalau data sekunder, peneliti tinggal mengambil data yang sudah ada. Ada secondary data yang sudah ada kemudian kita manfaatkan. Itu contoh dari data sekunder. Kalau kemarin di penelitian kuantitatif, data primer itu bisa didapatkan dari hasil pengukuran langsung. Contoh, kalau teman-teman kemarin sudah melakukan motion study gitu ya, mencatat berapa lama teman-teman dalam membuat produk mainan anak. Nah, itu yang disebut sebagai data primer karena kalian benar-benar ngambil data itu secara langsung. Alat ukurnya apa? Dengan menggunakan
stopwatch. Atau bisa lagi ketika teman-teman menyebar kuesioner, nanti hasil kuesionernya itu disebut sebagai data primer gitu ya, karena kalian nyebar sendiri. Nah, kalau di sini karena yang tadi membedakan data kualitatif dan data kuantitatif, maka meskipun beda bentuk datanya gitu ya, kalau data kualitatif kan bentuknya berupa kata-kata lisan atau tertulis gitu ya. Nah, yang membedakan data primer dan data sekundernya ya bagaimana caranya kita mendapatkan data tersebut. Nah, jadi kalau di data primernya ini adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-geri atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dan dalam hal ini adalah informan gitu ya, yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Jadi mungkin bisa berupa recording suara maupun recording gambar gerakan. Seumpama kita mempelajari tarian gitu ya, berarti gerak-gerik tariannya. Mungkin kalau ada namanya aktivitas adat gitu ya. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika kita melakukan itu langsung observasi atau interview gitu ya. Itu untuk data primer. Nah, untuk data sekundernya ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada, baik itu penotulen rapat mungkin atau foto, film, rekaman video atau benda-benda lain yang dapat memperkaya data primer. Jadi fungsi utamanya data sekunder itu sebenarnya adalah mendukung data primer gitu ya. Itu terkait sumber data di penelitian kualitatif. Oke, sumber datanya ya. Dalam hal sumber data penelitian kualitatif itu ada dua, manusia gitu ya. Yang pertama manusia, yang kedua adalah bukan manusia. Karena manusia itu kompleks, artinya manusia mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, mempunyai kehendak, mempunyai kepentingan, mempunyai ego, dan mungkin mempunyai mood gitu ya. Maka meskipun peneliti itu sudah memilih secara cermat, tadi objeknya sudah merasa menyatu dalam kehidupan bersama beberapa lama, kalau memang tadi yang seperti saya contohkan mereka harus si peneliti itu harus turun langsung ke lapangan, ke objek-objek yang memang itu tadi ya, mungkin lingkungan orang-orang pengguna drugs gitu ya. Tapi si peneliti itu tetap harus mewaspadai bahwa mereka itu juga bisa berpikir dan mempertimbangkan kepentingan pribadi. Nah, ini dalam hal dia selaku peneliti, dia selaku instrumen penelitiannya. Karena kita sebagai manusia kan bisa berpikir ya, oh kondisinya seperti ini, kadang terdistract hal-hal yang seperti itu gitu ya. Mungkin ada kalanya berbohong sedikit dan menyembunyikan hal-hal yang dianggap dapat merugikan dirinya. Itu bisa saja terjadi. Tapi dalam hal ini peneliti harus lebih pandai mengorek informasi dengan menyembunyikan perasaan, dan dengan demikian mungkin data yang akan diperoleh itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini salah satu tantangan ketika kita melakukan penelitian kualitatif. Karena kita sebagai peneliti yang harusnya bebas nilai tadi, tapi kadang ada perasaan, ada pikiran itu tadi yang bisa mendistract alur penelitiannya. Sebisa mungkin kita harus menyembunyikan perasaan, pikiran, dan lain-lain itu supaya penelitiannya masih on track dan data yang kita dapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ini terkait sumber data penelitian yang kualitatif. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kira-kira teknik industri gitu ya, itu bisa melakukan penelitian kualitatif? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Kira-kira bisa nggak sih anak teknik industri itu melakukan penelitian kualitatif gitu? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak, teman-teman? Halo?
masih pada di sana? Sepertinya bisa. Sepertinya bisa itu bisa kasih contoh nggak? Bisa ya? Nggak ada contohnya. Bisa, Bu. Sepertinya bisa, tapi kalau umumnya itu yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif ya, karena kita sebagai anak teknik. Tapi sebenarnya bisa ketika kita mau bukan pure penelitian kualitatif, tapi mix ya, mix antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita udah dapat data nih, udah dapat informasi, udah dapat hasil dari penelitian kuantitatifnya kita. Tapi masih ada satu celah yang ini belum ketemu nih kalau kita pakai penelitian kuantitatif gitu ya. Sehingga kita perlu menambahkan penelitian kualitatif untuk mendukung hasil dari penelitian kuantitatif tadi. Nah, salah satunya ini kita bisa melakukan, ini salah satu contoh penelitian kualitatif yang bisa dilakukan oleh teknik industri gitu ya, yang disebut sebagai analisis sentimen. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar dengan istilah sentimen analisis gitu ya. Ini merupakan salah satu proses komputasi dengan menggunakan analisis teks digital yang digunakan untuk menentukan apakah kata-kata atau kalimat yang disampaikan itu memiliki makna atau emosional pesan. Ya. Jadi mencoba untuk mengkategorisasikan data-data yang ada, apalagi sekarang yang namanya data mining itu sudah sangat mudah untuk diakses, ada Twitter, ada X gitu ya, ada semua orang itu akan lebih mudah mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Nah, dari data-data yang diberikan oleh netizen itu bisa kita olah menjadi suatu penelitian gitu ya. Salah satunya dengan sentimen analisis ini. Jadi nanti di sini sentimen analisis itu akan memahami dan mengelompokkan emosi dalam kategori positif, negatif, dan juga netral. Jadi nanti bisa dikategorikan. Kalau kita ada satu objek gitu ya, pasti kan banyak komen. Netizen itu banyak memberikan komen, sehingga dari komen-komen yang ada itu nanti kita bisa mengkategorisasikan lebih banyak yang positif, negatif, atau yang netral gitu ya. Nah, dalam analisis sentimen itu mencakup langkah-langkah mulai dari pemrosesan teks hingga pengklasifikasian sentimen. Sehingga nanti di dalam sentimen analisis itu menggabungkan antara natural language processing atau NLP dan teknik machine learning. Jadi kita menggunakan semacam AI gitu ya, untuk mengkategorisasikan sentimen atau komen-komen yang sudah diberikan di data yang ada. Itu. Nah, ada beberapa fungsi kegunaan dari analisis sentimen. Yang pertama itu analisis sentimen dapat digunakan untuk social media monitoring, brand monitoring, customer feedback, customer service, dan juga market research. Oke, di sini jelas ya, sangat erat kaitannya hubungannya dengan teknik industri. Social media monitoring, brand monitoring, customer feedback, customer service, dan juga market research. Kira-kira dari kegunaan yang pertama ini teman-teman bisa digunakan di apa saja kalau ranahnya teknik industri? Apa kira-kira? Lah, sudah dijelaskan di fungsi yang ketiga. Nah, fungsi ini tadi sentimen analisis itu berguna bagi siapa? Bagi marketing gitu ya, bagi sales, bagi branding, produk branding gitu ya, untuk memantau apa yang orang perbincangkan tentang produk dan brand mereka. Jadi ketika kita punya new product development gitu ya, punya produk baru, kita keluarkan di pasaran. Nah, dengan sentimen analisis itu kita bisa mengetahui apa yang
yang customer itu rasakan begitu ya. Jadi nanti bisa untuk pengembangan produknya juga dapat digunakan untuk mendapatkan masukan dan juga riset pasar untuk pengembangan produk dan brand. Jadi ketika kemarin teman-teman dalam mengembangkan produk itu mencari customer requirement gitu ya, atau customer needs, nah itu juga bisa kita gunakan analisis sentimen. Nah, metode analisis sentimen ini ada 4 ya, yang nanti bisa teman-teman pelajari sendiri ketika teman-teman memang tertarik mau melakukan penelitian terkait atau menggunakan metode analisis sentimen. Yang pertama bisa menggunakan rule based method gitu ya, pendekatan berbasis aturan, bisa menggunakan pendekatan machine learning, menggunakan neural network, dan juga melakukan pendekatan hybrid. Nah ini nanti silahkan bisa dicari, dipahami sendiri begitu kalau memang terkait mau melakukan penelitian terkait analisis sentimen. Nah ini contohnya dari analisis sentimen. Misalnya nih, sebuah rumah makan, sebuah coffee shop itu mendapatkan ulasan pelanggan. Contohnya, oh makanannya enak, layanannya luar biasa, suasananya sempurna dan sangat recommended. Ada juga nih customer yang kedua bilang enak banget gitu ya. Nah, ketika ada ulasan-ulasan seperti ini, itu dapat dilakukan analisis sentimen yang terkait dengan kata-kata yang digunakan. Kalau di dalam contoh itu, algoritma analisis sentimen kemungkinan akan mengklasifikasikan ulasannya sebagai ulasan yang positif. Karena apa? Karena ada kata-kata positif seperti apa? Enak, terus luar biasa, sempurna, itu kan kata-kata positif ya. Sehingga nanti di sini analisis ini dapat berguna bagi rumah makan, coffee shop, untuk memahami feedback pelanggan dan juga mengukur kepuasan pelanggan. Ya. Dan dengan data tersebut, pihak rumah makan itu tadi dapat mengidentifikasi aspek positif dari bisnis mereka dan dapat menyusun strategi pemasaran atau solusi perbaikan. Jadi ketika kalimat-kalimatnya itu positif, maka bisa dikategorisasikan bahwa respon dari customer itu positif. Namun di lain hal, ketika memang nanti ada banyak kata-kata yang negatif, nah itu kemudian bisa dijadikan acuan bagi rumah makan ataupun apapun itu untuk memperbaiki layanan, kualitas layanan yang mereka hasilkan. Nah itu contoh penggunaan dari analisis sentimen. Nah, contoh lain dari analisis sentimen ini mungkin nanti teman-teman juga jika ada yang tertarik gitu ya, karena di teknik industrinya UAD juga belum banyak atau malah belum ada ya. Saya rasa belum ada yang melakukan menggunakan analisis sentimen. Nah, ini contohnya ada sentiment analysis about electric motorbike in Indonesia using Twitter data. Jadi dia mencoba untuk melakukan penelitian gitu ya terkait penggunaan sepeda listrik berdasarkan hasil atau cuitan-cuitan netizen dari Twitter gitu ya. Nah, nanti coba teman-teman kalau memang tertarik bisa dibuka. Ini ada di Spektrum ya. Luarannya atau terbitannya Spektrum di tahun 2024, berarti tahun lalu. Masih oke juga ya kalau mau melakukan penelitian ini. Begitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan terkait analisis sentimen? Ada pertanyaan? Cukup menarik? Tidak? Sangat menarik. Oke, bisa dicoba ya nanti ya, jika ada yang memang tertarik gitu. Kalau ini tentang electric motorbikes, mungkin yang lain apa yang masih lagi in-nya apa kira-kira? Itu boleh juga. Tapi balik lagi ya, semua penelitian itu harus berawal dari permasalahan. Masalahnya apa sehingga kalian
mau mengangkat penelitian itu untuk diteliti dan nanti solusinya apa. Jadi balik lagi kalau kita mau ngomongin penelitian harus berawal dari latar belakang masalah dan harus bisa menjelaskan terkait urgensi penelitian. Nah itu aja sih yang harus diperhatikan. Boleh, kalau mau meneliti itu boleh. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Hmm. Hmm. Tetap harus dikaitkan ya, harus dikaitkan dengan teknologi industrinya kalau menurut saya. Kalau tadi ngomongin perang, mungkin kalau dibawa ke ranah nanti hubungan supply chain atau segala macam itu mungkin bisa. Iya, kalau cuma ngomongin perang belum masuk. Mhm. 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 Balik lagi, kaitannya sama teknik industri apa? Hmm. Ya mungkin bisa di situ. Gimana caranya mengemas aja sih sebenarnya. Bagaimana caranya mengemas tadi yang dikaitkan dengan teknik industri. Coba yang ini tadi banyak bisa digunakan sih ketika kalian ada yang mau desain produk mungkin ya, brand awareness, menaikkan penjualan, nanti kaitannya bisa dengan digital marketing, nah itu bisa pakai analisis sentimen. Atau mungkin ada yang punya UMKM, bisnis baru, startup, terkait produk brandingnya, bagaimana nanti produk branding yang baik atau strategi promosi yang baik yang digunakan, itu yang seperti apa, menggunakan apa. Nah itu bisa pakainya analisis sentimen. Ya, pokoknya tetap harus dikaitkan dengan apa, teknik, ada unsur teknik industrinya gitulah. Balik lagi, apa itu industrial engineer? Ya nanti dibalikkan ke definisi IE itu apa. Dari yang bisa planning, kemudian apa? Planning, install, apalagi kok saya lupa, execution, kemudian ada controllingnya, itulah. Itu teknik industri. Nah silahkan. Boleh, tapi silahkan tetap dibalikkan ke industrial engineer-nya. Gitu ya, yoga ya ini tadi ya. Gitu ya teman-teman ya. Menarik, tapi silahkan nanti kalau ada yang tertarik mau melakukan penelitian dengan analisis sentimen. Ini sudah saya berikan contohnya juga, kalau teman-teman mau browsing-browsing lagi mungkin lebih banyak contoh yang ada di luaran sana. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke apa bedanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, selain tadi ya, perbedaan yang mendasar itu adalah terkait data yang digunakan. Kalau data kuantitatif jelas ada numeriknya, bisa diolah dengan statistika dan lain-lain. Kalau kualitatif relatif, nanti data yang digunakan adalah data-data yang bersifat kualitatif, kalimat, kata, hasil wawancara gitu ya. Gitu. Nah, penelitian yang lain perbedaan yang lain dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu bisa dilihat dari desainnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kualitatif itu mungkin akan lebih menantang di dalam proses selama penelitiannya, maka desain penelitiannya pun fleksibel gitu ya. Fleksibel dan berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Beda kalau dengan desain penelitian yang kuantitatif. Kalau kalian melakukan penelitian kuantitatif itu sudah harus spesifik, jelas, rinci, tujuannya nanti apa, data yang dibutuhkan apa, cara ngolahnya dengan metode apa, itu harus jelas, mantap,
sejak awal gitu ya. Dan karena apa? Karena desain itu nanti akan menjadi pegangan step by step-nya dalam melakukan penelitian. Nah, itu beda di sisi desain penelitian. Kemudian kalau tujuan penelitian jelas ya, kalau kuantitatif itu menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi variabelnya sudah kita ketahui, kita mencoba untuk menganalisis hubungannya. Kemudian bisa digunakan untuk menguji teori dan juga mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Jadi lebih ke generalisasi gitu ya. Tapi kalau kualitatif menunjukkan pola hubungan yang bersifat interaktif. Ya, kalau tadi di kuantitatif itu menguji teori, kalau di kualitatif biasanya digunakan untuk menemukan teori. Ya, dan di kualitatif itu biasanya untuk menggambarkan realitas yang kompleks sehingga memperoleh pemahaman makna akan suatu fenomena atau kejadian. Kemudian perbedaan dari sisi teknik pengumpulan data. Jelas kalau kuantitatif kita bisa menggunakan kuesioner maupun observasi dan wawancara terstruktur. Kalau di kualitatif yang kita gunakan itu adalah participant observation, ya, observasi, kemudian in-depth interview, interview yang mendalam, dan dokumentasi serta triangulasi. Oke, dari segi instrumen penelitian juga sudah jelas tadi ya, ada tes, angket, kuesioner, wawancara terstruktur itu di kuantitatif. Kalau di kualitatif ya peneliti itu sebagai instrumen. Datanya juga jelas. Nah, terkait sampel. Kalau di kuantitatif sampelnya itu biasanya harus besar karena ada minimum sampel yang harus digunakan gitu ya. Kalau kualitatif karena kita nanti akan mencari data sedalam mungkin, maka sampelnya biasanya kecil, nggak perlu representatif dan teknik yang kita lakukan kalau di kualitatif itu purposive ataupun snowball sampling gitu ya. Dan sampelnya itu akan bisa berkembang selama proses penelitian. Yang membedakan antara sampel kuantitatif dengan yang kualitatif. Kemudian analisisnya, kalau di kuantitatif itu kita bisa melakukan analisis setelah pengumpulan data selesai. Kalau di kualitatif setiap penelitian ya, selama rentang penelitian itu analisis akan terus-menerus dilakukan ya, sejak awal hingga akhir penelitian. Kemudian karena ini tadi setelah kalau di kuantitatif setelah selesai setelah selesai pengumpulan data baru analisis, maka disebut sebagai deduktif. Kalau kualitatif tadi disebut sebagai induktif. Dan kalau di kuantitatif itu menggunakan statistik untuk menguji hipotesis, kalau di kualitatif itu malah analisisnya digunakan untuk mencari model, mencari pola, mencari tema, mencari teori gitu. Gitu. Ini hubungan dengan responden ya. Karena kalau di kuantitatif itu harus objektif, maka hubungan antara peneliti dengan responden dibuat berjarak ya supaya objektif. Kalau di kualitatif itu malah harus deket banget, harus bisa menyatu gitu ya, harus akrab supaya apa? Supaya mendapatkan pemahaman yang mendalam gitu. Kalau di kuantitatif itu kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Kalau di kualitatif kedudukan antara peneliti dengan responden itu sama, bahkan sebagai guru, sebagai konsultan, karena dia merupakan informan utama, gitu ya. Oke. Kemudian kalau kuantitatif hubungan peneliti dengan responden itu jangka pendek sampai kita sudah dapat hipotesis. Pembuktian hipotesis ya udah selesai gitu ya hubungan antara peneliti dan responden. Tapi kalau di kualitatif itu biasanya hubungannya dalam jangka lama sampai datanya semua terpenuhi, sampai semua datanya itu dapat dipenuhi, dapat ditemukan sampai akhirnya nanti dapat hipotesis, sampai dapat teori gitu ya. Jadi bedanya kalau di kuantitatif itu hanya sampai pengujian hipotesis, kalau di kualitatif itu sampai gimana kita bisa menemukan hipotesis sampai hipotesisnya itu terbukti gitu.
Oke, kemudian kalau terkait dengan usulan desain ya, kuantitatif itu luas tapi terperinci, luas tapi terperinci gitu ya. Kalau di kualitatif itu singkat, umum dan bersifat sementara. Karena tadi yang saya sampaikan bisa saja selama rentang penelitian itu bisa berubah begitu. Kemudian usulan desain yang kedua itu bisa berupa literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Untuk penelitian yang kuantitatif, untuk penelitian yang kualitatif bisa juga sifat atau usulannya itu berupa literatur, tapi yang digunakan bersifat sementara, jadi tidak menjadi pegangan utama, karena mungkin kondisi saat penelitian, cuaca, musim, apapun itu bisa berpengaruh besar gitu ya. Jadi literaturnya itu bersifat sementara. Oke, kalau di kuantitatif itu prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Kalau di kualitatif prosedurnya bersifat umum, seperti akan merencanakan tur atau piknik. Jadi prosedurnya masih umum banget nih. Kita kalau punya itinerary piknik pun kan di awal mungkin udah dibuat, tapi nanti pada saatnya pelaksanaan piknik ada yang pengen ini, ada yang pengen ke sana, akhirnya nggak sesuai dengan itinerary yang sudah dibuat, atau ada masalah lagi nanti, mungkin cuacanya tidak mendukung, atau ada masalah lagi terkait peraturan dan lain-lain gitu yang memungkinkan itinerary itu berubah gitu. Oke, kalau di kuantitatif itu masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, kalau di kualitatif masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Oke, sama halnya dengan hipotesis. Kalau di kuantitatif itu hipotesisnya harus jelas di awal, kalau di kualitatif itu nanti tidak punya hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis gitu. Oke, gitu ya, itu terkait usulan desain. Kemudian terkait kapan penelitiannya selesai. Kalau di kuantitatif, setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat selesai. Setelah yang tadi di flowchart itu selesai, itu berarti kuantitatif udah selesai. Kalau kualitatif, setelah tidak ada data yang dianggap baru. Kalau datanya itu sudah jenuh, artinya semua data kok udah sama gitu ya, tidak ada data baru, itu baru kita anggap bahwa penelitian kualitatif itu selesai. Gitu, kalau datanya sudah jenuh. Kemudian terkait kepercayaan terhadap hasil penelitian, kalau di kuantitatif itu kita bisa melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau di kualitatif, kepercayaannya itu dilakukan dengan pengujian kredibilitas, dependabilitas, dan juga proses dan hasil penelitian. Gitu. Lebih relatif, yaitu tadi ya subjektif ya. Kalau kita ngomongin kualitatif, kalau kuantitatif pasti objektif. Nah, mungkin itu teman-teman perbedaan antara penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ya? Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ada di sini nih. Contoh penelitian yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini penelitian yang saya lakukan dengan Bu Wanda, kemarin dapat hibah dari Bapeda Kota Jogja terkait dampak penggunaan handphone di sekolah terhadap faktor pendorong belajar dan prestasi belajar siswa SMP di Kota Yogyakarta. Oke, sebentar saya carikan dulu filenya ya. Ini contohnya. Jadi di awal kami melakukan penelitian kuantitatif dulu dengan cara menyebar kuesioner ke siswa-siswa terkait perlu nggak sih sebenarnya kita atau siswa SMP itu membawa handphone ke sekolah. Bentar ya.
Udah kelihatan ya? Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini hanya apa namanya resum sih, bukan secara keseluruhan ya, tapi intinya intisarinya ada di sini. Jadi waktu itu pas masa COVID itu kan semua pembelajaran dilakukan dengan menggunakan handphone gitu ya. Tapi kan pada dasarnya handphone itu ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sehingga ketika Dinas Pendidikan mau melakukan atau apa ya, membuat kebijakan, nah itu perlu dilakukan pengkajian. Sebenarnya lebih banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya sih kan gitu. Nah, jadi penelitian ini, contoh penelitian ini menggunakan mix method, kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatifnya tadi dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada siswa gitu ya. Kalau kualitatifnya itu dilakukan dengan teknik transkrip dan coding untuk merangkum gitu ya hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan UPT disabilitas ini. Nah, kenapa kok dengan UPT layanan disabilitas juga? Karena pas waktu itu kami melakukan penelitian, itu ternyata sudah banyak siswa yang dia perlu konsultasi gitu ya, konsultasi dengan pusat ULD ini karena mereka sudah kecanduan handphone begitu. Jadi ada dampak negatifnya sampai anak-anak itu sudah benar-benar kecanduan handphone. Sehingga tadi yang kuantitatif itu digunakan untuk menganalisis hasil kuesioner. Kalau yang kualitatifnya itu kita coba ekstrak, melakukan coding gitu ya, terhadap hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, serta UPT tadi. Nah, di dalam proses pengolahan data kualitatifnya, itu nanti, itu kemarin kita pakai software yang namanya NVivo. Sehingga, sebentar ya, ini nanti mungkin bisa dipelajari. Teman-teman, ini sudah ada, contoh ini sudah ada di e-learning, nanti bisa dibuka sendiri ya. Nah, ini kuantitatifnya itu untuk apa? Kita buat diagram terkait dengan hasil kuesionernya ya. Kalau kualitatifnya ini tadi ini ya apa membuat transkrip itu tadi dari hasil wawancara. Oke ya, ini ada contoh-contoh hasil kuesionernya, pertanyaannya. Ya, saya mengetahui betul berkaitan dengan ketentuan HP yang diterapkan. Ini nanti bagaimana jawaban respondennya. Itu sudah ada penjelasannya di sini. Ini terkait kuantitatifnya ya. Nah, kualitatifnya nanti, nah ini. Kualitatifnya itu untuk hasil wawancara. Kita pakai software NVivo. Ya, ada beberapa langkahnya, tahapannya. Yang pertama mengorganisasikan data, mengelompokkan data berdasarkan kategori. Kemudian, nah akhirnya kita dapat mind map ini. Mind map terkait penggunaan HP siswa SMP. Nah ini keluaran dari NVivo ya, software ini yang dia mencoba untuk mengekstrak hasil wawancara hingga akhirnya dapat mind map ini. Yang pertama ya, sebagian besar informan itu menyatakan membelikan HP merupakan keinginan dari orang tua, tujuan utamanya sebagai sarana komunikasi dan lain-lain. Gitu. Oke, ini tadi kan terkait penggunaan HP ya, penggunaan HP yang pertama. Mind map yang kedua itu terkait aturan penggunaan HP di sekolah, karena setelah kami lakukan penelitian itu masing-masing sekolah mempunyai kebijakan sendiri-sendiri terkait penggunaan HP. Ada yang membolehkan bawa HP di sekolah, tapi ketika pembelajaran nanti HP-nya dititipkan ke guru kelas, hanya boleh dipakai nanti ketika sudah pulang sekolah untuk menghubungi orang tua ketika mau jemput gitu ya. Ada juga yang boleh membawa HP, nanti bisa dipakai ketika pembelajaran, karena memang pembelajarannya mungkin harus menggunakan sarana handphone gitu ya, mungkin untuk kuesioner apa segala macam gitu. Itu juga ada juga yang benar-benar totally nggak boleh bawa handphone gitu. Sehingga itu kita coba membuat mind map-nya di sini.
Ya, ini mind map yang kedua terkait penggunaan HP. Nah, mind map yang ketiga ini saran penggunaan HP bagi siswa SMP. Nah, ini biasanya lebih ke ULD-nya ya. Nah, akhirnya dari mind map ini yang kemudian kita gunakan sebagai akhir untuk menarik kesimpulannya. Dari kesimpulan ini kemudian kita mencoba untuk membuat usulan kebijakan. Nah, ini contoh dari penggunaan hybrid antara penelitian kuantitatif dengan penelitian yang kualitatif. Mungkin gitu teman-teman secara ringkas ya penjelasannya. Nanti bisa dipelajari lagi. Gitu. Tadi sekaligus menjawab pertanyaannya Yoga ya tadi ya terakhir. Iya. Mungkin gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait penelitian kualitatif. Apakah ada pertanyaan? Jadi jawabannya boleh nggak teknik industri melakukan penelitian kualitatif? Boleh. Jawabannya boleh. Tapi tadi biasanya tetap harus dibuktikan, harus didukung dengan data-data yang sifatnya kuantitatif. Gitu. Oke, cukup? Nggak ada pertanyaan, teman-teman? Oke, yang lain? Alhamdulillah sudah cukup. Sudah cukup. Oke, alhamdulillah. Berarti kita bisa pulang kasih meskipun sudah di kos masing-masing ya. Pasti ada yang belum mandi. Adalah ya. Oh, belum semua. Belum, Bu. Oke, nanti saya minta tolong kelas C kalau memang susah di hari-hari reguler, mungkin nanti kalau mau malam juga nggak apa-apa sih. Tapi saya ngikut untuk kelas C. Harapannya sebelum minggu depan hari Kamis itu kita sudah ketemu untuk pertemuan ke-7 dan ke-8. Itu ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Tadi presensi sudah dilakukan di awal. Nanti saya cuma tinggal dobelkan aja untuk pertemuan yang ke-10. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita akhiri kelas kita pada pagi hari ini. Mau selesai, Melani raise hand. Kenapa Melani? Mohon maaf Bu, tadi belum presensi karena masalah jaringan Bu tadi. Oke, Melani kelas apa? A. Kelas A. Banyak. Terima kasih Bu. Iya. Kenapa? Ini yang raise hand semua juga karena belum? Iya, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Iya, Bu. Benci nih saya nih. Kenapa telat? Yaudah saya sekalian buka untuk yang ini aja ya. Bentar, ditunggu. Untuk yang pertemuan 10. Bentar. Pertemuan 10. Nanti kalau udah ngisi kualitatif, pertemuan 10, tapi pertemuan 9-nya belum, berarti nanti saya centangkan yang di 9. Ini saya buka. Sampai 9.30.